Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung takwa astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, alhamdulillah kita sudah selesaikan surat Al-Furqan insyaallah kemarin. Mari kita lanjutkan ke surat baru ya, surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ya, masih di juz yang 19. Surat Asy-Syu'ara ini Makkiyah ya, diturunkan sebelum hijrah. Jadi sebelum Nabi pindah ke Madinah ya, bergerak ke Madinah. Dan yang namanya surat Makkiyah itu pasti memuat keimanan, kekuatan akidah ya. Ada tauhid di sana, ada keyakinan kepada risalah, kepada Quran, kepada nabi-nabi ya. Itu Asy-Syu'ara ya. Memang banyak nabi-nabi yang disampaikan di surat ini. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya. Beberapa nabi juga disebutkan di sini. Yang pertama adalah untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ini adalah deretan dari nabi dan merupakan nabi terakhir. Itu beberapa bahasan di dalam surat Asy-Syu'ara ini. Jadi ada pendahuluannya, ada kisahnya, ada ulasannya, seperti itu di surat Asy-Syu'ara. Kalau kita lihat misalnya, kalau kita buka ya, teman-teman silakan dibuka juga ya. Kemudian ada tadi kita sampaikan ada kisah tentang Musa ya, berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian bagaimana tukang sihir dan sebagainya di ayat ke-48. Kemudian ada juga di ayat tentang Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Kemudian kisah tentang kaum Tsamud ya, yang mendustakan. Kemudian tentang kaum Lut ya, Nabi Lut kita sudah tahu ya. Ada juga di kisah tentang penyair-penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat ya. Namanya ada disebutkan surat Asy-Syu'ara. Mari kita lanjutkan ya. Di ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Disampaikan bahwa ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang dimulai dari huruf-huruf ya. Ada alif lam mim, ada sin, ada shad, ada qaf ya, alif lam ra. Itu seolah-olah menceritakan kepada kita bahwa ini loh Al-Qur'an, ada huruf-huruf yang kamu kenal, terjangkau oleh kaum Quraisy pada saat itu. Karena huruf-hurufnya ini huruf-huruf Al-Qur'an ya, huruf-huruf Arab ya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak bisa membuat Al-Qur'an itu ya. Mereka kan mengejek Al-Qur'an, kemudian menganggap ini adalah sihir dan sebagainya. Itu loh, ada tulisan huruf-huruf kayak gitu, kan terbuat dari huruf-huruf ya.
tapi nggak bisa untuk dibuat. Kita nggak tahu, Allah yang tahu ya, masuk dari huruf-huruf ini alif lam mim. Memang ada juga beberapa ulama yang mengatakan ini terdiri dari singkatan-singkatan huruf dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa ini adalah huruf-huruf Arab, bisa semua mestinya melakukan. Kalau dia orang Arab, bisalah tulis Al-Quran kalau berwahyu Allah. Tapi kan sampai sekarang nggak pernah bisa. Yang mereka dustakan itu tidak pernah bisa dibuat. Ya. Kita lanjut di ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat dari Alkitab yang jelas. Karena Al-Quran itu kitabnya jelas. Jelas dari mana aja? Dari sisi bahasa dia jelas. Dari sisi isinya dia juga jelas. Sebagai panduan. Jadi bukan sebagai kitab sihir ya. Keluar gitu. Ditutup, keluar macam-macam gitu kan. Kayak di film-film. Bukan. Jadi kitabnya jelas sebagai panduan. Nggak mungkin lah ada panduan yang begitu lengkap seperti Al-Quran ini. Panduan berkeluarga ada ya, panduan hubungan antar manusia ada, bahkan hubungan dengan alam pun ada ya, di dalam Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu kitab yang jelas. Dan ini yang didustakan oleh kaum Quraisy pada saat itu. Bagaimana proses pendustaannya? Macam-macam caranya. Kadangkala Nabi berjalan di depan ngasih tahu kepada orang, ayo kita masuk Islam, ayo kita ini. Di belakangnya ada Abu Jahal, bohong dia bohong gitu. Banyak caranya, bukan cuma mulut, tetapi sampai fisik. Makanya banyak sahabat yang disiksa. Kita lanjut di ayat yang ke-3. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa saja engkau ya Nabi, ya Muhammad, bakhi'un nafsaka, membinasakan dirimu, bunuh diri. Alla yakunu mu'minin, karena mereka tidak beriman. Nah, pertanyaannya adalah, kok sampai sedemikian? Sampai sedemikian Allah menyebutkan bisa saja engkau Muhammad bunuh diri, membinasakan diri. Karena apa? Karena mereka nggak beriman. Nah, kita tahu bahwa Nabi itu mengetahui betul ada azab yang menanti ketika dia tidak beriman. Jadi makanya Nabi sesak. Dirinya merasa sedih berkepanjangan karena kasihan nanti orang itu bakal mendapatkan azab. Kan Nabi tahu. Nah, di sini nanti diceritakan nih banyak. Jadi bisa saja Nabi itu menyesal, ataupun Nabi itu bahkan di sini disebut bakhiun nafsaka, membinasakan diri. Ya, gara-gara mereka tidak beriman. Jadi tidak berimannya mereka itu membuat nyesek dadanya Nabi. Nah, ini sebenarnya teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan beriman atau enggak, hidayah dapat atau tidak, itu urusan Allah. Ya. Mungkin inilah yang dirasakan para nabi ketika ada beberapa mungkin anaknya, istrinya yang tidak beriman. Nah, ini disebutkan oleh Allah, bisa saja kamu tuh bunuh diri gara-gara mereka nggak beriman. Ya. Gara-gara mereka nggak beriman, mereka bunuh diri. Ada yang berkotek terus ya. Nah, Allah yakunu mu'minin, karena mereka tidak beriman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diceritakan di banyak kisah ya, bagaimana berusaha untuk mengajak orang siapapun, termasuk para petinggi-petinggi Quraisy waktu itu. Bermula dari mana? Dari orang-orang terdekat Nabi
Siapa orang-orang terdekat Nabi? Ya, istrinya Khadijah, kemudian ada Ali yang terdekat waktu itu ya. Jadi berusaha supaya mereka masuk Islam ya. Bahkan kita ingat kisahnya Nabi ketika mengajak ke berbagai tempat. Datang dia ke suatu kabilah, dia sampaikan begini, sampai disebutkan kata-kata yang sering disampaikan di khotib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya, sungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan ya, ya. Menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, menjaga kerabat. Nah, kata kepala suku yang disampaikan oleh Nabi ini sebenarnya bagus. Dakwah menyeru kepada Allah ini bagus. Cuma ini dibenci raja-raja katanya. Dakwah ini akan dibenci raja-raja. Hanya raja-raja akan nggak mau kalau ada dakwah kayak gitu. Ya, Quraisy itu bukan nggak ngerti bahwa dakwah ini benar, tapi mereka tidak mau tatanan sosial yang dibangun sudah sejak lama itu hancur ya. Makanya benar ketika Islam datang, dia menghancurkan menghancurkan penyembahan terhadap manusia, terhadap makhluk. Tidak cuma kepada manusia, terhadap makhluk. Mengembalikan penyembahan kepada Allah saja. Jadi orang Quraisy itu ngerti gitu. Ya, karena dia mengerti juga makna la ilaha illallah. Kalau kita kan sebagian dari kita baru sampai pada tahap menyebutkan la ilaha illallah. Tapi maknanya kita harus paham. Makna la ilaha illallah itu membuat orang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ya, makanya Nabi marah sekali ketika ada orang yang membunuh ya, Usamah kalau nggak salah ya, membunuh ketika dia menyebutkan la ilaha illallah dengan alasan bisa aja dia berusaha menghindar dari kita, lalu kita kan lagi perang waktu itu, lalu mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, apa yang kamu lakukan dengan la ilaha illallah? Bisa saja emang benar dia mau masuk Islam waktu itu. Jadi nggak bisa, manusia itu cuma berdasarkan bukti-bukti yang terlihat di luar atau didengar aja. Dalamnya kita nggak bisa belah dada kita. Kembali lagi jadi bisa saja Nabi itu membinasakan dirinya gara-gara apa? Gara-gara tidak ada atau sedikit orang yang beriman. Anak khawatir Nabi itu, khawatir pada masuk azab, masuk neraka ya. Makanya jangan aneh kalau ada orang-orang yang konsisten di jalan dakwah. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang yang diserukan ini bakal masuk azab kalau dia tidak ikut gitu, tidak ikut menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal dapat kesengsaraan hidup dunia dan akhirat ya. Lanjut ke ayat 4. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naqum laha khadi'in. Kalau saja kami mau ya, kata Allah, kami turunkan dari langit tanda-tanda kekuasaan Allah, entah azab dan sebagainya. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in, lalu tertunduklah ya, tengkuk-tengkuk mereka ya, patuh. Ini juga bagian dari teguran halus ya kepada Rasulullah. Kalau Allah mau bisa saja diturunkan azab, bisa saja diturunkan sesuatu dari atas seperti Bani Israel, ditaruh gunung di atas, baru gunung itu baru dibilang, mau gak kamu tunduk pada Taurat? Tapi Al-Quran ini bukan untuk yang hanya menyaksikan saja saat itu. Ini risalah terakhir. Risalah terakhir nggak cuma disaksikan oleh saat waktu itu saja.
dia panjang hingga hari kiamat. Makanya ada Al-Quran, mukjizat ini. Jadi mukjizat inilah yang sampai hingga hari kiamat ya. Bukan yang terlihat nyata di depan lalu dia tunduk setelah itu mau beriman, bukan. Tapi Al-Quran inilah yang penuh kemukjizatan, ya. Dari sisi bangunannya bagaimana ya. Dari sisi pengaruhnya yang demikian kuat. Jadi nggak cuma didapati di saat itu, sampai sekarang dan yang akan datang. Kita kan terpengaruh dengan Al-Quran. Apa banyak umat-umat yang terpengaruh dengan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Dan itu dibuktikan. Ya, orang yang terpengaruh Al-Quran mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Ya. Jadi Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan. Ya. Allah merapati orang yang masuk dalam satu hadis, masuk dalam sumur. Ketika masuk ke sumur untuk minum ya, ketika sampai keluar dilihat ada anjing yang itu lidahnya itu gini keluar gitu, kayaknya kehausan. Apa yang dilakukannya? Ini kayaknya anjing kehausan. Kemudian turun lagi memakai sepatunya, dibawa air ke atas untuk diminumkan kepada anjing. Jadi itu pun kasih sayang. Dan Al-Quran itu kemukjizatannya melampaui batas waktu. Jadi sebenarnya gampang aja kan Allah balik itu tanah Mekah misalnya ya. Harus semuanya tunduk, bukan itu. Walaupun ada mukjizat-mukjizat ya, Nabi punya mukjizat juga ketika dinaungi awan, kemudian ketika tangannya ditaruh di ember, kemudian air mengalir dari tangannya untuk wudu dan sebagainya. Ketika makan, makanannya sedikit, Nabi yang menuangi ini terus sampai mungkin puluhan orang bisa makan dari banyak mukjizat-mukjizat Nabi. Ya, termasuk wansaqal qamar, terbelahnya bulan, ada juga gitu. Tapi mukjizat sebenarnya Nabi adalah Al-Quran ya, yang dia bisa melampaui. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di sini, bisa saja kami turunkan ayat sesuatu yang memekakkan telinga mereka ataupun mencengangkan mereka. Tapi bukan itu, ini Al-Quran yang diyakini gitu. Ya. Kita tahu bagaimana Al-Quran itu ayat-ayat tersusunnya dengan rapi, satu persatu ada kisah tentang orang-orang yang mendustakan, ada kisah orang yang terlena oleh harta ya, bahkan terlena oleh nafsu ya. Sampai ada yang berlebihan nafsunya ya. Terus ada sampai juz 30 terakhir. Dan disitulah mukjizat dan menjadi jalan hidup. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab pada saat itu. Atau mungkin yang aneh-aneh seperti Nabi Isa misalnya kan menghidupkan orang mati, kemudian orang sakit kulit, tuli dan sebagainya bisa sembuh sama dia. Tapi itu kan lokal ya. Untuk kalangan Bani Israel pada saat itu. Sementara Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam ya. Rahmatan lil alamin kata Nabi. Untuk seluruh alam ya. Makanya ketika Nabi menyuruh perang kepada sahabat-sahabat, jangan rusak tanaman-tanaman mereka gitu. Kecuali ada untuk strategi perang lah, jangan rusak, jangan bakar ibaratnya kayak gitu. Jangan wanita-wanita jangan dibunuh, anak-anak yang dibunuh, orang yang beribadah di biara-biara mereka itu jangan dibunuh. Orang-orang yang memerangi mereka aja, pasukan perang. Orang-orang tua jangan dibunuh. Jadi ketika melakukan ketegasan seperti ini, Islam itu mengajarkan untuk memilah-milah mana yang perlu tegas, mana yang enggak. Jangan dibabat jangan digebyah uyah gitu. Semuanya dihancurkan, politik bumi hangus lah, politik bumi hangus, strategi bumi hangus dihanguskan.
Jadi memuliakan manusia Al-Quran itu, makanya dia menjadi mukjizat selamanya hingga hari akhir, sampai hari akhirat. Jadi bukan ujuk-ujuk datang kayak kemarin kan kita ngobrolin itu, kenapa sih kok nggak ada malaikat datang nempel ke Muhammad gitu sebagai stempel, ini nabi, ini nabi, ini nabi gitu. Enggak kan, tidak seperti itu. Makanya Al-Quran ini menjadi mukjizat yang panjang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita terus menerus mengkaji Al-Quran ya. Jangan sampai tidak percaya sehingga disebutkan di sini bisa saja Allah bawa atau turunkan dari langit itu azab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.